Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Sarmini. Asal saya dari Banjar Tegal, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, dan Provinsi Bali. Saya bekerja sebagai guru agama Hindu di SDN 2 Taman Bali. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober tahun 2024 akan mempraktekkan pembelajaran di kelas 3 Pendidikan Agama Hindu dengan materi Triparata dan bagian-bagian dari Triparata sesuai dengan tugas PPG tahun 2024. Silakan simak videonya. Om Santi 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 Om. Pada asana. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Tetap semangat. SDN Taman Bali. Jaya. Orang nyali. Om Swastiastu. Pada dimulai. Om Swastiastu. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Parangbrahma, Tasmai Sri Gurave Namah. Om Saraswati Namastutyam Varade Kamorupini Siddhirastu Karasami Siddhi Bhavantu Sadam. Om Santi Santi Santi. Duduk kembali. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Luar biasa baik. Ya, luar biasa. Ayo tepuk tangan dulu. Berdiri. Tepuk salut. Tepuk salut. 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 Ya, bagus. Silakan duduk kembali. Nah, Ibu akan cek kehadiran anak-anak hari ini. Apakah ada di antara kalian yang hadir hari ini? Semua hadir. Bagus. Nah, anak-anak hari ini kita akan lihat dulu karena anak-anak sudah hadir semua. Apa saja yang kita punya di kelas? Kesepakatan kelas. Apa saja itu kesepakatan kelas? Siapa bisa membaca? Ayo. Saya. Ya. Yang pertama ada masuk kelas tepat waktu. Ya, kedua yang lain. Saya. Ya, Nanda. Mendengarkan penjelasan guru. Nah, yang ketiga. Dede. Yang ketiga menjaga kelas tetap bersih dan rapi. Ya, yang keempat. Ya, Ardia. Bicara sopan dan baik. Ya. Yang kelima. Ya, Junaid. Ya, saya membantu yang keenam. Ya, Arya. Mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Nah, itu kesepakatan kelas kita. Anak-anak silakan lakukan dan laksanakan. Nih. Nah, sebelum itu kita speaking dulu sebentar. Ayo, untuk semangat, biar semangat lagi. Berdiri. Tepuk semangat. Dan. Ding ding ding. Dum dum dum. Dan. Ding ding ding. Dum dum dum. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Nah, anak-anak, karena anak-anak sudah melakukan tepuk semangat. Nah, sekarang kita akan
mencapai kebahagiaan menurut agama Hindu? Tahu. Apa? Menegakkan Triparata. Ya. Tadi untuk nomor 1 jawabannya tentang apa materinya? Triparata. Triparata. Yang nomor 3, pernahkah anak-anak mendengar kata Triparata? Pernah? Ya, kalau begitu kita sekarang apa tujuan pembelajaran hari ini? Nah, Ibu akan bacakan tujuannya. Melalui penerapan model PBL, anak-anak mampu memahami ajaran Triparata. Yang nomor 2, melalui penerapan information sheet point control point, anak-anak mampu mempresentasikan ajaran Triparata. Yang nomor 3, melalui teknik point center point, anak-anak mampu menunjukkan sikap santun, berani, dan kritis dalam diskusi tentang ajaran Triparata. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, sedangkan manfaat pembelajarannya, ada yang bisa membaca? Ya, coba gini. Ya. Ya, yang nomor 2. Ayo, Sri. Ya, tuh, yang nomor 3. Yang nomor 4, Urmila. Ya, nah itu manfaat nanti anak-anak mempelajari tentang Triparata. Nah, untuk anak-anak lebih jelasnya, lebih semangat anak-anak tentang pembelajaran Triparata, yuk Ibu akan kasih video anak-anak ya. Ya, anak-anak simak videonya dengan baik, nanti anak-anak tugas ya. Triparata. Ya. Pengertian Triparata. Tri artinya 3, Parata artinya kebahagiaan atau kesejahteraan. Triparata artinya 3 jenis perilaku yang dapat mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan makhluk hidup. Bagian-bagian Triparata: 1. Asih, 2. Punya, dan 3. Bakti. Asih adalah perilaku menyayangi, mengasihi seluruh makhluk hidup, dan juga peduli terhadap lingkungan. Perilaku asih dapat mewujudkan kerukunan, kedamaian, dan keharmonisan untuk saling asih dan asuh. Bagi orang yang telah menumbuhkan rasa kasih sayang dan welas asih, maka jiwa dan pikirannya terbebas dari belenggu karma. Melakukan kasih sayang dengan penuh hati dapat memberikan kebahagiaan yang tiada tara. Punya adalah perilaku saling menolong kepada sesama untuk menumbuhkan cinta kasih. Kita sesama manusia dalam hidup hendaknya selalu saling tolong-menolong. Perilaku tolong-menolong tidak hanya sebatas ucapan di bibir saja, tetapi perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berdamai punya dengan ikhlas dan tidak dengki, memiliki keteguhan selada dalam berbuat kebajikan, sama pahalanya dengan beriannya. Bakti adalah perilaku hormat dan menyayangi. Perilaku bakti dapat dilakukan dengan ketulusan hati. Wujud perilaku bakti dapat dilakukan dengan sujud dan bakti kepada Ide Sang Yang Widi, orang suci, orang tua, guru, pemerintah, dan menjadi anak suputra. Bagaimana teman-teman? Bagus kan penjelasan tadi? Sekarang, mari kita simak penjelasan selanjutnya. Pengamalan ajaran Triparata dalam kehidupan sehari-hari dilakukan dengan beberapa cara. 1. Melaksanakan ajaran Fatwa
ASI, yakni menyayangi orang dan diri sendiri. 2. Menjalankan ajaran Trihitakarana, yakni hubungan harmonis manusia dengan Tuhan atau parahyangan, manusia dengan manusia atau pawongan, dan manusia dengan lingkungan atau paramahan. Dan 3. Melaksanakan Trisandya, yaitu bersembahyang 3 kali sehari dan membiasakan diri melakukan dana punya. Ajaran Triparata menuntut kita untuk berperilaku mulia dengan perilaku asih, punya, dan bakti. Sudah selesai. Anak-anak, ibu tadi keliling-keliling anak-anak, ibu nilai anak-anak ya. Ibu nilai dalam pengetahuan anak-anak, sikap anak-anak, dan keterampilan anak-anak dalam menyimak video tadi ini. Nah, karena videonya sudah selesai, ibu bertanya pada anak-anak, apakah ada masalah yang anak-anak dapatkan dalam video tadi? Ada enggak? Saya masih Ayo berbilang ya, apa masalahnya? Ada orang yang datang Ya. terus orang lain juga membantu. Ya. Nah itu termasuk perilaku apa? Ya, ada orang yang jatuh, kemudian ada orang yang lain yang membantu. Nah itu termasuk apa dalam Triparata? Ada yang bisa menjawab? Ya, Termasuk asing. termasuk AC. Ya, tepuk tangan untuk diri. Ya, ada yang lain untuk masalah lagi. Ya. Tadi saya melihat ada seseorang yang berbakti kepada orang tua. Itu termasuk nilai apa ya, Bu? Ya, ada pertanyaan begitu temannya. Siapa yang bisa memberi pendapat? Ayo, ada yang bisa? Termasuk apa? Berbakti kepada yang? Ayo, Asia. Ya, termasuk bakti dalam masalah Triparata. Nah, itu tadi video sudah. Sedangkan anak-anak sudah menemukan permasalahan dalam video. Nah, sekarang ibu akan bentuk anak-anak menjadi 4 kelompok. Nah, di sini ada pembagian LKPD yang ibu akan bagikan tadi. Ya, sudah 4 kelompok sudah? Ya, sudah. Nah, ibu kan bagikan per kelompok ini LKPD-nya. Nah, silakan ketua kelompok kerjakan. Berapa menit kira-kira bisa anak-anak mengerjakan? 10 menit bisa. Bisa. Ya, itu bentuk petunjuknya ya. Petunjuk yang ada di LKPD. Silakan anak-anak baca petunjuknya. Apa saja itu petunjuknya. Tulis nama pada kolom yang tersedia. Ya, silakan. Kerjakan ketua kelompok dan ingat tulis nama-nama kelompoknya. Ibu akan nilai anak-anak dalam mengerjakan ini. Apakah anak-anak bisa kerjasama untuk mengerjakan tugas ini? Apa ada yang lain? Anak ini kan kelompoknya adalah kelompok matahari, mawar, melati. Lagi apa lagi satu? Kamboja. Ya ingat. Ayo silakan kerjakan. Sesuai dengan kesepakatan 10 menit. Ibu kasih waktu. Nanti silakan ketua kelompok untuk mempresentasikan ke depan. Semuanya kerjasama nih. Nanti ketua kelompok yang mempresentasikan.
Nah, balik. Ada yang sudah selesai? Belum, Bu. Oh, ya belum, tunggu dulu. Lagi waktunya lagi 4 menit. Sudah semuanya? Kalau sudah, sekarang ketua kelompok Ibu harapkan untuk mewakili presentasi ke depan. Ya, presentasi kelompok sekarang. Nah, kelompok 1 itu Arya, itu kelompok pelatih. Nih, pelatih ya, melatih. Sedangkan nanti presentasikan kelompoknya ya. Nah, silakan. Kelompok pelatih ya. Swastiastu, saya dari kelompok pelatih. Saya dari ketua kelompok pelatih akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Nama kelompok yaitu kelompok 4 atau kelompok pelatih. Anggotanya ada saya, Arya, 2 Luna, 3 Yoga, 4 Sangapang, 5 Anggi, dan Surya. Yang pertama, menjelaskan pengertian triparata adalah 3 hal yang dapat mewujudkan kebahagiaan. Yang nomor 2, sebutkan bagian-bagian triparata. Yang pertama ada asik, yang kedua ada punyo, dan yang ketiga ada bakti. Yang ketiga, jelaskan pengertian dari punyo. Ya, punyo merupakan contoh menolong sesama makhluk hidup atau sesama manusia. Yang nomor 4, jelas pengertian dari asih adalah asih merupakan sikap saling mengasihi sesama hidup. Yang nomor 5, pengertian bakti adalah bakti merupakan contoh berbakti kepada ibu, ayah, kakek, nenek, dan yang widiwasa. Yang ini ada memasangkan contoh-contoh triparata. Yang pertama ada contoh seseorang yang musbah atau membakti, itu termasuk contoh berbakti kepada ide sang yang widiwasa. Yang kedua ada kakek yang sedang sakit lalu anaknya merawat, itu termasuk asing karena mengasihi orang tua yang sedang sakit. Yang ketiga ada mengasihi orang yang tidak punya uang lalu dikasih oleh seseorang, yaitu termasuk contoh punyo atau menolong orang yang tidak punya apa-apa. Yang keempat yaitu ada seseorang yang memperhatikan lingkungan, itu termasuk contoh asik karena memperhatikan lingkungan itu penting bagi
Om Sati Om. Nah, itu presentasi dari kelompok pelatih. Anak-anak bagus nggak? Bagus. Jelas nggak? Itu presentasinya jelas nggak? Jelas. Tangan untuk kelompok pelatih. Ayo diri kelompok anggrek. Ya, ayo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kerja kelompok kami. Nama kelompok adalah sebagai nama anggota kelompok adalah Dari Sandra sebagai saya, nomor urut 5, 2 Ibu Arwah Diana nomor urut 4, 3 ada Alfi Diani nomor urut 24, 4 jadi ada Alfi Diani nomor urut 1, 5 nomor Mas Angga nomor urut 7, dan itu apa saja? A. Jelaskan pengertian Parta. Jawaban ini artinya juga dan Parta artinya pekerjaan. Ini Parta artinya juga perilaku yang dapat menyebabkan kebahagiaan. B. Sebutkan bagian-bagian Parta. 1. Aset, 2. Penil, dan 3. Bakti. C. Jelaskan pengertian dari penil. Jawaban Punya adalah perilaku saling tolong-menolong. D. Jelaskan pengertian dari asyik. Jawaban asyik adalah perilaku saling menyayangi makhluk dan kehidupan. D. Jelaskan pengertian dari bakti. Jawaban bakti adalah perilaku hormat, saling menyayangi dan asyik. Keempat, ini adalah melaksanakan contoh-contoh gambar yang terjadi pada A. Gambar tersebut menunjukkan orang yang sedang melakukan kebahagiaan atau goals yang menunjukkan bahwa dia sedang melakukan pekerjaan kepada ide seorang dan termasuk ke gambar. B. Orang yang sedang mengasihi orang tuanya yang sedang sakit itu termasuk perilaku asik. C. Orang yang sedang memberikan uang kepada seorang tunawisma itu menunjukkan bahwa yang melakukan sikap punya. Dan D. Orang sedang melihat lingkungan atau menyayangi lingkungan termasuk sikap asik. Terima kasih. Saya mengucapkan kamu sakit. Nah, itu presentasi dari kelompok anggrek. Ada yang menanggapi kelompok yang lain? Ada yang menanggapi nggak dari presentasi kelompok? Semua sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas silakan. Kelompok yang lain. Kelompoknya, yuk, Permina. Om Swastiastu. Saya dari kelompok Kamboja akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama kelompok Kamboja, anggotanya ada 9, nomor urut 20, Sisi, nomor urut 12, Hari, nomor urut 16, Wijati, nomor urut 9, Agus Indra, nomor urut 6, dan nomor Bagus, nomor urut 15. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian Triparata. Triparata adalah 3 hal yang memberikan kebahagiaan. Yang kedua, sebutkan bagian-bagian Triparata. Jawabannya yaitu asik, punya, dan bakti. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan pengertian dari punya. Punya adalah perilaku menolong dan membantu yang dapat mewujudkan kebahagiaan. Pertanyaan keempat, jelaskan pengertian dari asih. Asih adalah perilaku kasih sayang yang dapat mewujudkan kebahagiaan. Yang kelima, jelaskan pengertian dari bakti. Bakti adalah perilaku hormat dan bakti kepada teman, orang tua, pemerintah, guru, dan Tuhan.
Pertanyaan yang terakhir yaitu memasangkan contoh-contoh gambar yang termasuk triparata. Jadi yang pertama itu ada orang yang sedang sembahyang. Itu termasuk bakti karena bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu ada seorang cucu yang merawat kakeknya yang sedang sakit. Itu termasuk asih karena kasih sayang kepada orang tua. Yang ketiga, ada seorang anak memberi seorang pemulung sebuah uang. Itu termasuk punya karena membantu orang yang sedang kesusahan. Yang terakhir, itu ada orang yang sedang membersihkan lingkungan. Itu termasuk asih karena kasih sayang kepada alam. Sekian presentasi dari yang saya sampaikan. Saya tutup dengan para pesati. Om Sati Santi. Ya, tolong dijawab. Oke. Untuk dari kelompoknya ini presentasinya sudah bagus nggak? Sudah. Ada yang tanggapi yang lain? Ya? Jawabannya sudah bagus, cuma pada mempresentasikan kurang dilambatkan sedikit sama suaranya kurang dikeraskan. Oh ya. Tepuk tangan. Yang tadi kelompoknya ya. Ini menjelaskan. Ya. Silakan duduk. Nah, untuk kelompok terakhir silakan maju. Maju kelompoknya. Ayo. Om Swastiastu, saya dari kelompok masih akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, tolong dengarkan. Nama kelompok Melati. Nama peserta 1 Priscilia, nomor urut 8. Nomor 2 Adriana, nomor urut 11. Nomor 3 Mira, nomor urut 23. Nomor 4 Nanda, nomor urut 2. Nomor 5 Ayuari, nomor urut 10. Nomor 6 Nata, nomor urut 21. Contoh kerja. A. Jelaskan pengertian triparata. Tri artinya 3, parata artinya kebahagiaan dan kesejahteraan. Triparata artinya 3 jenis perilaku yang dapat mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Sebutkan bagian-bagian triparata. 1. Asih, 2. Punya, 3. Bakti. C. Jelaskan pengertian dari punya. Jawaban. Pengertian dari punya adalah sikap yang dermawan atau berdharma. D. Jelaskan pengertian dari asih. Jawaban. Pengertian dari asih adalah kasih sayang atau mengasihi, menyayangi. Setiap perbuatan hendaknya didasari dengan perasaan kasih sayang. E. Jelaskan pengertian dari bakti. Jawaban. Pengertian dari bakti adalah sikap hormat dan bakti. 4. Pasangkanlah contoh-contoh gambar yang termasuk triparata. A. Ada orang yang bersembahyang yang termasuk bakti. B. Ada orang yang mengasihi orang tuanya yang sedang sakit yang termasuk asih. C. Ada orang yang sedang memberi uang kepada pengemis yang termasuk punya. D. Ada beberapa orang yang sedang membersihkan lingkungan termasuk asih. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Ya, demikian tadi presentasi dari kelompok yang terakhir. Bagaimana anak-anak, ada yang menanggapinya? Ya? Pada saat presentasi penjelasannya kurang dilambatkan sedikit sama suaranya kurang dikeraskan. Iya, nanti pada saat presentasi yang lain silakan lebih diperjelas. Ya, lagi yang ini? Oh, ada kata-kata. Ya, nanti perbaiki lagi ya. Yuk, tepuk tangan dulu. Sudah Nana lakukan tentang presentasinya. Sekarang, ayo refleksi. Refleksi ya, anak-anak. Bagaimana perasaan anak-anak belajar tadi? Nah, ini pertanyaan.
tentang triparata dan bagiannya lagi. Ya, Somang. Ya. Triparata dan perbuatannya. Ya, dan perbuatannya lagi. Dapat menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas. Ya, dapat menanggapi dari pertanyaan kurang jelas. Ada lagi? Ayo, siapa lagi? Ya. Ya, sudah. Dapat mengetahui arti dari dunia, asih, bakti, dan juga triparata. Nah, itu. Apakah ada kesulitan yang anak-anak temui dalam pembelajaran hari ini? Ya. Ayo, tentang apa? Hanya tentang Apa kesulitannya? Ayo. tidak ada. Tidak ada. Ayo yang lain. Tidak ada. Karena tidak ada, ayo kita tepuk salat dulu. Ayo. Berdiri. Ayo. Supaya lebih semangat lagi. Ayo. Takut salut. Salut, salut. Salut, salut. Ya, anak. Nah, setelah anak-anak belajar tadi, sekarang siapa bisa membuat kesan? Sebu. Ya. Sebu. Nah, tolong duduk dulu. Sebu. Siapa bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Ya, Arya. Saya dapat menyimpulkan bahwa ada 3 bagian dari triparata, yaitu AC, Unia, dan Bakti. Ya, asik senior dan bakti. Tepuk tangan untuk Ayah. Ayo yang keras. Nah. Ada yang menanggapi lagi? Ayo. Ada yang menanggapi lagi? Ayo bilang. Ada yang menanggapi lagi? Ya, ya. Pada pembelajaran hari ini kita dapat belajar arti dari triparata, arti dari dunia, asih, bakti, dan contoh perilakunya. Ya, tepuk tangan untuk Lila. Nah, refleksi sudah, kesimpulan sudah, anak tidak ada bertanya lagi. Tidak. Sudah jelas semua? Nah, kalau sudah jelas semua, sekarang ibu akan tes anak-anak dengan membagikan tes. Ini tentang pengerjaan sendiri, anak-anak. Anak-anak, ibu akan bagikan tes, anak-anak menguji pengetahuan anak-anak sekarang. Ini dibuat sendiri-sendiri, jangan nyontek ya. Ya. Belajar ini mandiri anak-anak untuk membuat soal, mengerjakan soal. Ibu akan kasih waktu mengerjakan ini berapa menit ya? 10 menit ya? 5 menit, 5 menit. Ya, isi nama, kelas, dan nomor absen. Ibu kasih waktu 10 menit. Dan ingat ibu nilai 3 anak-anak, 3 penilaian ini tentang pengetahuan anak-anak, sikap dan keterampilan anak-anak. Ingat penilaian itu, nih. Selesai, Bu. Oke, yang sudah diambil.
Mana masih banyak yang belum selesai. Ada yang belum? Ada? Ya, silakan kerjakan. Masih sedikit waktunya. Sudah? Sudah semua? Sudah. Ya, kalau sudah silakan kumpul. Ya, tapi yang belum silakan sampai sini. Yang belum kerjakan dulu. Yang sudah silakan kumpul. Ya, karena waktunya sudah habis. Ya, silakan dikumpul. Ya, sudah semua? Sudah? Kok belum semangat? Sudah semua? Sudah. Karena sudah ini tes sudah anak-anak. Tapi pembelajaran hari ini tentang triparata, pengertian triparata ya anak-anak, tentang bagian triparata sudah anak-anak pahami. Nah, Ibu akan akhiri pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran agama Hindu selanjutnya kita lakukan minggu depan dengan materi triparata dan mengenai contoh-contoh dari triparata. Nah, untuk itu kita akhiri dengan doa dan para santri. Ayo berdoa kelas. Doa sadu. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran dan kita berdoa memohon terima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Berdoa, mulai.